Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Tolong, tolong saya. Tolong. Di sini ada manusia, perempuan. Saya. Tolong. Tolong saya. Jangan pergi. Jangan pergi. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Tidak tahu. Apa saya binatang? Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana kamu masuk ke kamar ini? Mudasir? Kenapa? Kamu tidak mengenali saya? Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di suratmu, kamu bercerita, setelah mengantar saya, kamu pulang ke kampung menggarap sawah. Sampai setahun lebih kita tetap berkirim surat. Namun, sejak musibah itu datang, surat-suratmu tidak lagi datang. Mudasir, jangan tinggalkan saya. Apa saya tidak memiliki daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang, Atika, kamu sangat cantik. Kecantikan yang alami, tanpa ginju dan bedak. Saya akui, saya memang cantik. Namun, penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu. Jika saja di kamar ini ada cermin, mungkin wajah saya sudah seperti gombal busuk, bajing, dan tidak layak untuk dipandang. Mudasir, jika benar kamu ada di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini. Kita pulang bersama-sama ke kampung. Tidak perlu melapor polisi Raja di Raja atau Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berwarga negara Filipina. Presiden mereka sangatlah menghargai tenaga kerja, apalagi mancanegara. Sedangkan kita, jika kita memiliki uang, kita diperas sampai habis tulang sumsum. Namun, jika kita ada masalah, kita diabaikan, bahkan kita ditinggalkan. Sudahlah Mudasir. Bicara kekacauan penanganan TKW membuat dada saya semakin sesak. Lebih sesak lagi, kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Lalu, mengapa? Ya karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan mereka kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi untuk menangani kasus para TKW. Lagi pula, perlu
kemampuan diplomasi agar para pejabat-pejabat itu tidak ditertawakan oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat-pejabat itu sering menjadi tertawaan orang asing. Ya karena kemalasan dan kebodohannya. Problem bahasa pun menjadi hambatan. Lagi pula, mana bisa memenangkan suatu perkara jika yang digunakan bahasa Tarsan. Sebelum maju pun sudah lebih kalah dahulu. Tapi akhirnya kita jadi korban, dikorbankan. Sudah berapa lama saya di sini? Luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari 1 bulan. Bagaimana bisa saya bertahan? Mereka hanya memberi saya makan 1 kali sehari dengan piring dan gelas yang kotor. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya mendapat upah karena bekerja, bukan pemalas. Menyapu, mengepel, mencuci piring, semua saya lakukan. Karena saya tahu, saya hanya pembantu. Pada bulan ke-13, malam itu, majikan laki-laki saya datang ke kamar saya. Nampak mabuk dia. Saat itu pukul 11 malam. Nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di rumah famili di luar kota. Dia masuk kamar saya dan duduk di tepi ranjang saya. Kemudian dia berbaring, mengisyaratkan agar saya turut berbaring di sampingnya. Saya ketakutan. Saya menggeleng dengan kuat. Saya meringkuk di sudut kamar. Kemudian dia berdiri. Saya kira saya akan habis dengannya. Namun Tuhan berkata lain. Dia pergi dari kamar saya. Terdengar langkahnya semakin jauh. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu saya diselamatkan. Saya kunci pintu sampai subuh. Saya ketakutan. Mudasir, barangkali itu salah satu kesalahan saya. Iya, menolak hajat majikan saya. Saya dipukuli, ditendang, bahkan disetrika. Pada bulan ke-15, semua berjalan seperti biasanya. Namun, pada bulan ke-16, nasib saya ditentukan. Majikan laki-laki saya mengeluh kehilangan uang. Lalu disusul dengan anak laki-laki majikan saya mengeluh juga kehilangan uang. Mereka menuduh saya. Mereka meneriaki saya, Indron, bangsat, pencuri, tidak tahu diri. Padahal saya bukan pencuri. Saya bukan maling. Saya masih taat sembahyang. Saya masih takut kepada Tuhan. Dan saya masih takut akan hukum akhirat. Tetapi mereka tidak peduli akan semua itu. Mereka memukuli saya habis-habisan. Ditendang, dipukul,
kesakitan. Saya kesakitan. Padahal saya hanyalah kambing hitam di sini. Tapi mereka membuat seolah saya pelakunya. Penyiksaan ini tidak jelas alasannya. Aku tidak mengerti apa dasar mereka melakukan ini semua. Tapi ini kenyataan. Saya mengalaminya. Mudasir, kamu dengar? Ada suara orang. Tunggu sebentar. Tolong! Tolong! Tolong saya! Tolong! Ada manusia di sini. Perempuan. Saya. Tolong! Jangan pergi. Tolong! Jangan pergi. Semua orang meninggalkanku, Mudasir. Mudasir? Mudasir? Kamu juga meninggalkanku? Mudasir? Kamu pun pergi meninggalkanku, Mudasir. Saya tidak diharapkan lagi. Tidak ada yang peduli kepada saya. Saya kesakitan di sini. Bahkan tidak ada orang yang mencari saya. Saya rela mati. Tapi sebelum saya mati, saya harus menceritakan penyiksaan yang saya derita kepada semua orang. Agar tidak ada lagi orang seperti saya. Manusia tidak berhak menyiksa manusia lainnya. Bahkan Tuhan pun Maha Pengampun, bukan? Lantas, kenapa manusia tidak bisa mengampuni kesalahan? Saya dianiaya tidak jelas. Saya tidak tahu konsep apa yang dirancang oleh majikan saya untuk menganiaya saya. Tapi terus terang, saya telah lelah meminta tolong. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada lagi yang peduli kepada saya. Bahkan, ini sudah lebih dari sebulan. Tidak ada yang mencari saya. Atau mereka menganggap saya sudah hilang. Saya sudah mati dibunuh. Mereka benar. Ini pembunuhan. Namun bukan pembunuhan fisik. Pembunuhan mental. Pembunuhan politik.